Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar di Padewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Kingdom yang kedua, yang bertujuk Far and Away. Dan film ini dirilis di tahun 2022 kemarin, Wan. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Daremo dekinagatta Chuka Touitsu. Beberapa bulan setelah Raja Ying Zheng berhasil mendapatkan tahtanya kembali, dia tiba-tiba diserang oleh dua orang pembunuh bayaran yang entah bagaimana bisa menyusup ke dalam istana. Dan tentu saja hanya dengan kemampuan berpedang ala kadarnya, Ying Zheng dia hampir tidak bisa melawan musuhnya. Tapi paling tidak dia masih bisa menahan serangan. Sampai akhirnya para pengawalnya pun datang. Dan juga Lixin yang muncul di tempat itu. Meskipun awalnya Lixin kesulitan menghadapi dua orang sekaligus, namun akhirnya dia tetap dapat mengalahkan kedua pembunuh bayaran itu dengan bantuan Diao. Anehnya, di ujung nyawanya yang mau lepas Wan, salah satu pembunuh bayaran tersebut mengancam mereka dengan menyebutkan nama klan Ciu, yaitu yang dikenal dengan klan kesedihan, sebuah klan pembunuh yang sangat-sangat ditakuti, di mana diceritakan hanya butuh seorang Ciu untuk menghancurkan sebuah kota. Di tengah obrolan mereka, seorang prajurit melaporkan kalau negara Wei telah menyerang perbatasan. Itu artinya serangan itu akan menjadi tugas pertama Lixin dalam sebuah peperangan. Meskipun bisa dibilang kalau Lixin sudah punya orang dalam karena telah membantu Raja Ying Zheng, namun dia tetap harus mulai dengan menjadi prajurit biasa bersama dengan petani lain. Di saat itu, armada perang dari negara Qin akan dipimpin oleh Jenderal Hyoko. Sementara Lixin yang statusnya sebagai budak akan menjadi prajurit infanteri dengan posisi paling bawah, di mana dia malah bertemu dengan teman-teman masa kecilnya yang berasal dari wilayah yang sama. Tapi di sini, di saat Lixin bercerita kalau dia telah menyelamatkan Raja Ying Zheng, mereka tidak percaya sama sekali. Dan mereka hanya menganggap Lixin halu berlebihan. Sampai tiba-tiba, salah satu komandan datang dan membuat mereka heran. Karena melihat bagaimana Lixin yang hanya seorang budak bisa kenal dengan orang selevel komandan Qin. Heike. Oh, si. Sashiburi. Kemudian, Lixin dan yang lainnya lalu dikelompokkan lagi menjadi grup yang lebih kecil, di mana dia tidak sengaja satu kelompok dengan seorang yang unik dan sangat pendiam, yang bernama Kyokai. Di sisi lain, armada perang negara Wei yang menjadi lawan mereka saat itu dipimpin oleh Jenderal Biao Gong, yang wajahnya dicat putih merah, yaitu seorang jenderal dari salah satu para jenderal yang mendapat julukan 7 Naga Api Wei. Dia ini dikenal bertangan dingin dan sangat kejam terhadap lawan-lawannya, khususnya negara Qin. Jenderal Biao Gong saat itu membawa ratusan ribu pasukannya guna menerobos perbatasan negara Qin, di mana mereka telah mengambil alih dua bukit untuk mendapatkan jarak pandang yang luas dan siap untuk berperang. Di sisi lain, Lixin dipimpin oleh seorang komandan yang sangat-sangat berbeda dari biasanya yang bernama Baku Koshin, di mana orang ini terkenal dengan sangat kerasnya dan hanya tahu menyerang tanpa menggunakan taktik apapun. Kemudian saat genderang perang mulai dibunyikan, mereka hanya saling tubruk satu sama lain. Lixin yang tidak memperdulikan apapun tambah berlari paling kencang ke depan orang-orang untuk menjadi yang pertama menyerang. Dia melompat ke tengah-tengah musuh dan mengobrak-abrik formasi pertahanan mereka, sehingga para prajurit infanteri lain bisa menerobos masuk formasi musuh. Serangan Lixin tadi dinilai komandan musuh sebagai serangan yang sangat nekat. Namun Lixin malah bisa menghabisi banyak sekali prajurit musuh dan bahkan menghabisi komandan mereka yang berada jauh di atas tower.
Hal tersebut tentu saja bisa memukul mental para prajurit dari negara Wei. Di mana ketika berita tersebut sampai ke telinga seorang wakil jenderal negara Wei, dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan kereta perang yang dilengkapi dengan perisai dan senjata atau pasukan cavalry. Dan hal itu ternyata membuat para infanteri negara Qin yang mayoritas hanya seorang petani jadi kalang kabut. Jenderal Hyoko yang mendengar kabar itu malah gak mau mengirimkan bantuan pasukan berkuda. Dia malah tetap memerintahkan semua pasukannya untuk bertahan tanpa bantuan sama sekali. Hal itu malah membuat Jenderal Hyoko seperti cuma mengorbankan Lixin dan para prajurit garis depan lainnya. Namun tiba-tiba Kyokai yang gak tahu dari tadi di mana saja tiba-tiba nongol dan lalu menyarankan agar mereka membuat barikade dari tumpukan jasad yang berserakan di sana. Ide Kyokai ini tujuannya sebagai menghalang untuk menghentikan kereta kuda milik musuh. Dan kemudian cara itu ternyata sangat efektif karena didukung juga oleh situasi medan perang yang berdebu sehingga mengganggu jarak pandang pasukan cavalry musuh. Dan ternyata itulah alasan Jenderal Hyoko menahan semua pasukannya karena kalah jumlah. Dia tahu betul kalau dia pasti akan kalah jika langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Mendengar berita tentang infanteri para petani yang masih bisa bertahan, menurutnya hal itu bisa dibilang sebagai harapan kecil yang mungkin akan mampu membalikkan jalannya perang jika dia mampu memaksimalkan kemungkinan harapan tersebut. Tapi hal itu juga membuat pasukan infanteri para petani kesulitan. Dan bahkan sampai malam pun Jenderal Hyoko masih belum memberikan bantuan. Hingga Lixin dan yang lainnya yang sudah kecapean pun harus bersembunyi. Apes nyawan, mereka ketahuan beberapa prajurit musuh. Dan disinilah Kyokai yang melihat Lixin keteteran melawan semua orang sendirian lalu menunjukkan teknik anehnya. Di mana dia kemudian bernyanyi dan melompat-lompat kayak pocong dan tiba-tiba saja Kyokai menghabisi puluhan prajurit musuh, bahkan beberapa dari mereka tidak menyadari hal itu. Namun hal itu pun tidak berselang lama karena begitu Kyokai kehabisan nafas, kemampuannya langsung menurun drastis. Laluan tiba-tiba saja cadar Kyokai terbuka dan ternyata dia ini adalah seorang dede gemes. Setelah momen mengejutkan tersebut, mereka memutuskan untuk menyemplung ke sebuah sungai karena prajurit musuh tidak ada habisnya. Sampai di sini melihat keadaan sudah aman dan nyaman, Kyokai menceritakan alasannya ikut dalam peperangan negara Qin. Dia ini punya tujuan untuk balas dendam kepada seseorang. Ceritanya nih, dia mempunyai seorang kakak dan mereka berasal dari sebuah klan kesedihan yaitu klan Jiu. Di mana di dalam klan tersebut terdapat sebuah adat, yaitu di saat pergantian pemimpin klan, para kandidat diambil dari wakil terhebat dari beberapa suku. Di mana mereka akan bertarung hingga menyisakan satu orang. Dan orang itulah yang akan menjadi pemimpin klan yang baru. Sialnya, kakaknya Kyokai lah yang menjadi salah satu calon kandidat tersebut. Dan meskipun kemampuannya cukup hebat, kakak Kyokai kalah dan meninggoy di tangan saingannya yang posisinya kini ada di negara Wei. Namun berhubung dia tidak tahu cara masuk ke negara tersebut, maka Kyokai memutuskan untuk ikut peperangan. Karena dengan begitu, mungkin saja dia akan bisa sampai ke sana jika negara Qin berhasil menginvasi wilayah negara Wei. Mendengar hal itu, Lixin yang sedikit banyak juga sudah mengerti bagaimana rasanya kehilangan, lalu berkata kalau mulai saat ini dia akan menjadi temannya. Lixin juga mengatakan kalau Kyokai tidak boleh koit, karena hal itu akan membuat kakaknya kecewa. Sebaliknya, Lixin meminta Kyokai untuk terus hidup dan menjalankan mimpi kakaknya yang belum tercapai. Seperti dirinya yang berjanji kepada Piao untuk menjadi Jenderal Agung Langit di suatu saat nanti. Di keesokan harinya, perang masih kembali berlanjut. Lixin kembali bergabung dengan para anggota infanteri lainnya yang ternyata masih bersembunyi di atas bukit semalaman. Di mana mereka lalu melihat seluruh batalion tempur dari negeri Wei turun ke medan perang. Nah, hal itu membuat sebagian besar orang berpikir kalau tidak akan ada lagi kesempatan menang bagi negara Qin. Namun tidak bagi Lixin. Dia malah melihat kesempatan untuk menusuk titik vital pertahanan musuh yang kebetulan berada di dekat dengan posisi mereka saat itu.
Dan kemudian Lixin akan memanfaatkan sebagian besar pasukan musuh yang telah turun meninggalkan bukit tersebut. Jadi dengan hanya mengandalkan beberapa puluh personil amatiran dari pasukan infanteri yang tersisa, Lixin lalu memimpin mereka semua untuk menyerang bukit tempat wakil jenderal pasukan perang negara Wei berada. Sementara pasukan perang negara Qin dihajar habis-habisan di medan perang. Ternyata aksi yang dilakukan oleh Lixin dan kawan-kawan malah membuat Jenderal Hyoko langsung menyadari kalau api harapan yang ditunggunya semakin membara. Jenderal Hyoko yang dari awal berlangsungnya peperangan hanya memerintahkan anak buahnya untuk menunggu, kemudian dia langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menyibukkan medan peperangan. Jenderal Hyoko juga memerintahkan Komandan Bakukoshin untuk membantu kelompok Lixin menyerang area perbukitan. Ternyata momen-momen ajaib seperti itulah yang ditunggu oleh Jenderal Hyoko. Karena menurut pengalamannya akan ada faktor keberuntungan dalam peperangan yang bisa membalikkan keadaan. Di mana selama ini dia telah menunggu momen itu muncul sebelum melakukan serangan penuh. Jadi dengan masuknya kekuatan tambahan secara gede-gedean di medan perang secara mendadak, tentu saja membuat pihak lawan sedikit kerepotan. Hingga akhirnya Lixin bersama dengan pasukan utama Komandan Bakukoshin berhasil menerobos hingga garis pertahanan terakhir musuh di atas bukit. Sampai akhirnya untuk mempersingkat waktu, Komandan Bakukoshin meminta Lixin untuk mengikuti pasukan berkuda dan menyerang langsung wakil jenderal negeri Wei. Sementara pasukan infanteri yang tersisa diminta menahan prajurit musuh agar tidak bisa menyusul mereka. Meskipun agak berat hati karena khawatir dengan rekan-rekannya yang ditinggal, Lixin akhirnya tetap memutuskan untuk pergi bersama komandannya dan menyerahkan teman-temannya dan pasukan infanteri kepada Kyokai. Karena Lixin yakin kalau Kyokai pasti mampu melindungi rekan-rekannya yang lain. Sementara Kyokai dan yang lainnya sibuk menahan pasukan musuh, Lixin bersama pasukan komandannya telah sampai di wilayah camp musuh. Di mana kali ini mereka harus berhadapan dengan pasukan pemanah yang menghabisi setengah dari pasukan komandan Bakukoshin hanya dalam sekali serangan. Dan bahkan sang komandan juga harus menerima beberapa serangan anak panah di tubuhnya. Lalu Lixin memperlihatkan bakat bawaan lahir, di mana seorang Lixin dapat dengan mudah melihat arah anak panah yang dilepaskan oleh pasukan musuh. Di mana hal itu cukup membuat komandan pasukan pemanah ketar-ketir dan akhirnya Lixin dapat menghabisinya. Kemudian dalam keadaan yang sudah terseok-seok, Komandan Bakukoshin mencoba mendekati wakil jenderal negara Wei. Namun dalam kondisinya yang seperti itu, jelas saja dia hanya seperti menyerahkan nyawanya. Di mana wakil jenderal musuh dengan santainya mendekat dan kemudian pedang wakil jenderal menancap brutal ke tubuh Komandan Bakukoshin. Tapi ternyata semua itu sudah diperhitungkan oleh Bakukoshin, di mana dia memang dengan sengaja mengorbankan dirinya untuk membuat musuhnya mendekat dan melemahkan kewaspadaannya. Dan yang terjadi, kemudian setelah Lixin dan yang lainnya berhasil merebut salah satu bukit musuh yang mana bendera negara Qin telah berkibar di atasnya, membuat para pejuang sedikit lega karena mereka mengira kalau perang akan segera berakhir. Namun kenyataannya apa yang ada di balik bukit tersebut malah lebih gawat, di mana puluhan ribu armada perang di bawah komando langsung Jenderal Biao Gong ternyata sudah ngepost dan siap untuk menyerang. Meskipun armada perang negara Qin jelas kalah jumlah, namun Lixin dan para prajurit infanteri lainnya tak patah semangat. Aksi nekat mereka ternyata masih sangat membantu karena mereka berhasil membuka jalan untuk Jenderal Hyoko dan pasukannya mengarah langsung ke tempat di mana Jenderal Biao Gong berada. Di saat yang sama, tiba-tiba sang legenda Jenderal Agung Langit Wang Qi dan pasukannya muncul, di mana mereka langsung membelah dan mengobrak-abrik garis depan musuh dan menyusul Lixin ke atas bukit. Namun di sini kedatangannya bukanlah untuk membantu pasukan negara Qin, melainkan hanya untuk ngopi-ngopi dan memantau jalannya peperangan. Meskipun begitu, kehadiran sosok Jenderal Wang Qi tetap saja membuat pasukan negara Wei was-was. Karena jika sampai orang ini ikut turun, maka kemungkinan negara Qin untuk memenangkan peperangan tersebut akan menjadi semakin besar.
Jenderal Wang Qi lalu menyuruh Lixin untuk mempelajari cara Jenderal Hyoko melakukan serangan yang menurutnya lebih mengedepankan insting daripada akal. Di mana hal itu sebelumnya sudah dia lakukan ketika Jenderal Hyoko tetap menahan pasukannya meskipun para infanteri keteteran. Dia melakukan itu untuk menunggu sesuatu yang mungkin bisa membalikan keadaan. Sementara lawannya yaitu Jenderal Biao Gong adalah jenderal terbaik dari negara Wei jika dinilai dari strategi perang. Namun menurutnya tidak setiap perang harus mementingkan akal. Karena terkadang sebuah faktor kecil yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali malah bisa menjadi kunci kemenangan. Jenderal Wang Qi lalu memberitahu bagaimana insting Jenderal Hyoko yang dimana dia menyerang langsung ke arah musuh. Bisa dibilang ini adalah cara yang ceroboh. Dan cara Jenderal Biao Gong menanggapi serangan tersebut adalah dengan mengirim beberapa pasukan berkuda untuk mengitari pasukan Jenderal Hyoko dan menyingkirkan mereka satu persatu dari belakang. Ini adalah pertarungan orang nekat melawan realistis. Namun selanjutnya kemungkinan menang Jenderal Hyoko tergantung dari faktor X yang akan terjadi di dalam peperangan. Setelah mendengar wejangan agung dari sosok yang dikaguminya itu, Lixin lalu meminta izin untuk masuk ke dalam peperangan bersama Jenderal Hyoko. Karena melihat semangat juang yang dimiliki oleh Lixin, Jenderal Agung Langit Wang Qi pun kemudian memberikan kuda kepada Lixin untuk mengetes apakah Lixin mampu membawa perubahan. Nah, dalam situasi perang yang sudah tidak menguntungkan bagi pasukan negara Qin ini, Lixin memasuki area peperangan tanpa rasa takut. Dia langsung masuk ke barisan musuh untuk menguasai salah satu armada kavaleri milik mereka. Lixin menyadari dari pengalaman sebelumnya kalau kereta perang itu mempunyai kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Meskipun mereka bisa membawa lebih banyak prajurit, namun pergerakannya tidak akan selincah pasukan kuda biasa. Nah, berdasarkan hal itulah, Lixin mendapatkan ide untuk menghancurkan armada kereta kuda yang ada di posisi depan. Di mana hal itu kemudian memunculkan efek beruntun dan menghancurkan armada kereta kuda lainnya. Dan ternyata faktor X yang ditunggu-tunggu selama ini adalah Lixin, di mana atas aksinya tadi bisa memudahkan Jenderal Hyoko dan pasukannya melewati beberapa barikade pertahanan musuh. Sehingga Jenderal Hyoko akhirnya berhadapan langsung dengan Jenderal Biao Gong, yang juga bisa dibilang adalah musuh bebuyutannya. Karena mereka sudah saling berhadapan-hadapan lama banget, ketua jenderal itu kemudian memutuskan untuk duel 1 lawan 1 tanpa melibatkan seluruh pasukannya. Kedua jenderal itu pun seolah sudah saling ngerti dan meminta anak buahnya untuk tidak ikut campur. Sampai kemudian pada akhirnya dalam pertarungan antara kedua jenderal yang disaksikan ratusan ribu prajurit itu, Biao Gong kalah setelah ditebas oleh Jenderal Hyoko. Dan dengan begitu pasukan Wei pun akhirnya mundur. Singkat cerita, setelah peperangan usai, Lixin juga berpamitan dengan Kyokai. Dan kembalinya pasukan dengan kemenangan juga disambut meriah oleh seluruh penduduk negara Qin. Lalu Lixin yang akhirnya kembali ke istana bertemu dengan Raja Yingzheng dan juga Diao. Yang mana selama peperangan berlangsung, Diao selalu memperhatikan bagaimana para ahli strategi istana bekerja. Oleh karena itu, Diao kemudian memutuskan kalau selanjutnya dia akan ikut ke dalam medan pertempuran. Sama seperti Lixin. Namun bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai ahli strategi yang akan bertarung menggunakan otaknya. Sementara itu, berkat aksi-aksinya di medan pertempuran, para petinggi militer lalu merekomendasikan Lixin untuk naik pangkat, sekaligus menuliskan sejarah bahwa seorang budak bisa menjadi komandan batalion hanya dalam satu pertempuran. Pasca perang tersebut muncullah sosok baru yaitu Menteri Lu Buwei yang ditemani oleh dua orang kepercayaannya yaitu Jenderal Mobu dan Sohei-kun. Lu Buwei ini juga adalah paman dari Raja Yingzheng dan juga orang yang dicurigai menyusupkan pembunuh ke dalam istana. Karena Lu Buwei datang dari bertugas ke luar negeri, namun dia mengetahui jika ada penyusup yang akan menghabisi Raja Yingzheng dari awal cerita. Menurut kabar yang beredar, dia juga mempunyai pengaruh dan kekuatan tempur yang tidak kalah besar. Di mana itulah alasan adiknya Yingzheng yaitu Cheng Jiao menggebu-gebu untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya. Karena diceritakan Lu Buwei juga mengincar tahta seorang raja. Dan kedatangannya tersebut menjadi semacam ancaman. Di mana dia masih berani muncul secara terang-terangan meskipun semua orang mencurigainya. Karena Lu Buwei menganggap kalau Raja Yingzheng sendiri pun tidak akan berani menyentuhnya.
こたびの顛末。そんなよろしく頼む。Sementara itu, Lixin berangkat ke suatu tempat bersama seseorang yang ternyata tempat itu adalah Kastil Jenderal Agung Langit. Dia ke sana untuk menjadi murid Jenderal Agung Langit yang nanti akhirnya bersambung dulu. 悪いなエンさん。待ってろや。Oke Wan, alhamdulillah Mamat selesai nyeritain film Kingdom part kedua ini. Pelajaran yang bisa kita ambil, tetaplah berusaha meskipun itu sulit. Karena kalian akan mendapatkan kekuatan seperti dalam film, meskipun impossible. Yang penting ngayal dulu ya Wan, biar ente kagak stres. Seperti biasa Wan, kalau kalian pengen request film untuk diulas, langsung coret-coret di bawah ya Wan. Akhir kata, Mas Adi makan semangka, Mamat mau mandi, dan sampai jumpa.